Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Firman dan Roh-Mu, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, Engkau dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku tambah
izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman,
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Dan hari ini ada kesempatan kita kembalikan berkat Tuhan di rumah Tuhan. Dan karena masa pandemi, masa lockdown, marilah kita mempersiapkan dan kita simpan semuanya di rumah. Dan waktu kita kebaktian di gereja, kita boleh membawa persembahan yang tiap-tiap minggu kita kumpulkan itu. Sebelum kita menyerahkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dalam hidup pekerjaan kami. Hari ini ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan yang ada di gereja kami. Kiranya Engkau memberkati pemberian kami ini. Dan pemberian ini dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan surga. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam setiap usaha pekerjaan kami, karir kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan juga kita persiapkan roti atau biskuit. Kita persiapkan anggur atau air putih dalam cawan. Dan sebelum kita memasuki perjamuan yang kudus, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti kita yang kita persiapkan dan kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Kita mengangkat cawan dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat merayakan perjamuan yang kudus. Hamba mau berdoa lewat peristiwa ini. Kami terus diingatkan betapa hidup kami berharga di matamu. Betapa kami istimewa di matamu Tuhan. Engkau telah menebus kami dari cara hidup yang sia-sia. Kami boleh dipilih, kami boleh ditentukan untuk percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih dan biarlah ini mengingatkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Baik dalam tugas pekerjaan hidup kami. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan masuk
dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk berada di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini tidak sia-sia bagi kami. Boleh membentuk kami, boleh mengarahkan kami, boleh mendewasakan kami, boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami terus percaya dan beriman kepadamu Tuhan. Tolonglah kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba yang terbatas, Tuhan urapi secara khusus, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh menyegarkan jiwa kami, menyegarkan rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan saya bagikan atau saya kongsikan kepada kita semua terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacanya. Sekali lagi, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema atau tajuk hari ini yang diberikan kepada saya untuk saya kongsikan, saya bagikan untuk kita semua, yaitu iman yang menghasilkan mujizat. Sekali lagi, tajuknya, temanya, iman yang menghasilkan mujizat. Tema hari ini memberikan harapan, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan rasa optimis kepada kita, bahkan mendorong kita untuk bangkit, untuk move on dari situasi-situasi yang sulit, karena sepanjang kita hidup, sepanjang kita berharap kepada Tuhan, selalu ada mujizat. Mujizat selalu terjadi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih jauh lagi, kita akan melihat dua istilah dalam tajuk atau dalam tema ini, yaitu istilah iman. Arti iman. Dan Alkitab mengartikan arti iman, yaitu terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman bicara tentang sesuatu yang kita harapkan. Itu menjadi dasar. Dan iman itu juga menjadi bukti bahwa sesuatu yang tidak kita lihat itu telah terjadi. Dan saya mau katakan bahwa arti iman secara singkat, secara sederhana, yaitu iman adalah percaya. Percaya yang sungguh-sungguh. Percaya tanpa ada keraguan. Dan dalam teks yang kita baca ini di ayat ke-11, di frasa atau kalimat yang paling terakhir, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Murid-murid percaya kepada Yesus. Dan kata percaya dalam bahasa Yunani, pisteo, artinya percaya, mempercayakan, memiliki iman. Kata pisteo ini berasal dari kata pistis, artinya iman. Itulah istilah iman. Jadi iman bicara tentang kepercayaan, percaya, memiliki keyakinan. Kedua, istilah mujizat. Arti mujizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat artinya kejadian atau peristiwa yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi mujizat itu bicara tentang kejadian ajaib yang sulit untuk dijangkau oleh akal pengetahuan manusia. Mujizat dalam bahasa Malaysia keajaiban. Dan mujizat ini bicara tentang keajaiban, peristiwa yang ajaib, yang sulit untuk dijangkau, sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Dan dalam teks yang kita baca di ayat 11, saya akan membacakannya. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ada kata tanda-tandanya. Ini ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu semeion, yang artinya tanda, tanda-tanda, keajaiban. Dan kata semeion ini menekankan tujuan akhirnya adalah untuk meninggikan orang yang melakukan tanda-tanda ajaib. Kata Simeon yang digunakan puluhan kali dalam PB, dalam Perjanjian Baru, itu mau mengesahkan, mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak dapat ditiru, tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi, kita melihat bahwa bicara tentang mujizat, hanya Tuhanlah yang bisa melakukan. Bahkan yang dilakukan oleh Tuhan, itu sulit dijangkau oleh akal, oleh pengetahuan. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan, itu bertentangan, bahkan berlawanan dengan hukum alam. Hukum alam pun tidak bisa membatasi mujizat
yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan bahwa Allah atau Yesus atau Tuhan Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka dapat melakukan keajaiban. Mereka dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi tiga pribadi ini, itu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Alkitab mencatat, menuliskan, mengungkapkan perbuatan-perbuatan tanda-tanda ajaib, mujizat, keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan yang bertentangan dengan akal pengetahuan, bahkan hukum alam sekalipun. Saudara-saudara, kita melihat Lazarus. Alkitab mencatat bahwa dia telah 4 hari meninggal. Itu berarti organ-organ tubuh bagian dalam sudah mulai mengalami pembusukan. Fungsi organ-organ tubuh mulai rusak. Tapi sekali lagi, Alkitab mencatat bahwa Tuhan dapat membangkitkan Lazarus. Lazarus bangkit dari kematian. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah, bagi Tuhan. Alkitab mencatat orang lumpuh, orang tuli, orang buta sejak lahir, mereka dapat disembuhkan. Mereka yang lumpuh dapat berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dan Alkitab juga mencatat Tuhan berjalan di atas air. Berat jenis manusia dengan berat jenis air berbeda. Manusia bisa tenggelam. Dia harus menggunakan alat bantu untuk dia bisa terapung. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus ketika dia menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang, dia mau berdoa. Dan setelah dia berdoa, dia melihat murid-murid sedang menghadapi gelombang dan sedang mendayung dengan payah. Dan dia berjalan menjumpai mereka. Padahal mereka sudah berjalan beberapa mil. Itu sudah berarti beberapa kilo. Tapi Tuhan menemui mereka, berjalan di atas air. Luar biasa. Tuhan mengadakan mujizat bertentangan dengan hukum alam. Yunus diizinkan oleh Tuhan masuk dalam perut ikan. Perut tempat yang bau, zat asamnya sangat tinggi, tempat untuk menghancurkan setiap makanan yang masuk. Yunus ada di dalam tempat yang bau, zat asamnya tinggi, di tempat yang gelap, lembab lagi, oksigen terbatas, dan dia berada 3 hari 3 malam. Tapi Tuhan mampu mempertahankan hidupnya. Dia bisa hidup. Yusuf, dia diberikan kelebihan untuk menafsirkan mimpi. Bahkan dia telah melihat masa depannya bahwa dia akan menjadi pemimpin. Ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya, mereka semua menjadi membencinya. Satu waktu saudara-saudaranya berniat untuk menggagalkan, untuk menghamba, bahkan menghancurkan masa depan Yusuf yang dia ceritakan akan menjadi seorang pemimpin. Yusuf akhirnya dijual di Mesir. Justru dia dijual ke Mesir. Disitulah dia dipercayakan oleh Firaun menjadi seorang pemimpin yang menyelamatkan seluruh orang dalam menghadapi kelaparan, termasuk saudara-saudaranya dan ayah ibunya. Yusuf, dia mengalami peristiwa ajaib.
Tuhan membawa dia, menuntun dia, sekalipun dia dijual, dimasukkan dalam penjara. Dan kita melihat juga Musa, dia lahir pada waktu dikeluarkan dekret, sesuatu yang tidak mungkin. Dikatakan dekret, bahkan perintah untuk membunuh setiap anak-anak laki-laki yang lahir dari mama bapaknya orang Yahudi. Harus dibunuh, harus dimatikan. Tuhan menolong, menyelamatkan Musa lewat pengetahuan kedua orang tuanya, saudara perempuannya. Mereka menaruh Musa di keranjang dan taruh di sungai Nil. Ditemukanlah oleh putri Firaun, akan putri Firaun yang bersedia memelihara seorang anak dari orang Yahudi. Musa diselamatkan. Kita melihat bahwa Tuhan menghadirkan peristiwa-peristiwa ajaib. Dan Tuhan juga memakai pribadi-pribadi untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Peristiwa ajaib. Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan, melumpuhkan, membunuh yang namanya Goliat. Ketika Goliat hadir di medan pertempuran, orang Israel ketakutan. Bahkan Raja Saul pun takut. Mereka takut menghadapi Goliat karena dia tinggi besar. Dan Daud, dia berani bertempur satu lawan satu, face to face, berhadap-hadapan. Dan Goliat dilumpuhkan dengan sebuah batu yang diumban oleh Daud mengenai jidatnya. Goliat jatuh terkapar, dibunuh. Seorang yang kecil, perbandingannya berbeda. Tapi Daud, dia melakukan peristiwa yang ajaib, yang ditolong oleh Tuhan. Kita melihat Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka dirantai, dijaga dengan ketat. Tapi ketika tengah malam, mereka menaikkan puji-pujian. Mereka menyembah Tuhan. Mereka berdoa. Terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara terbuka. Bahkan rantai pun gugur. Mereka mengalami peristiwa ajaib. Mereka mengalami keajaiban. Alkitab juga mencatat Petrus dimasukkan di dalam penjara. Dan Herodes mempersiapkan Petrus untuk dibunuh setelah perayaan Paskah. Mendengar hal itu, jemaat-jemaatnya berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengutus malaikat menjemput Petrus. Rantai yang mengikat Petrus pun gugur. Orang-orang yang menjaga Petrus pun tidak tahu. Tidak mungkin Petrus dikeluarkan, diselamatkan. Oleh Tuhan, Petrus diluputkan dari bahaya kematian, pembunuhan. Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk memperlihatkan mujizat, tanda ajaib, untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Kita lihat Elia. Dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Seorang janda ini punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan tepung dan minyak ini hanya dimasak untuk satu kali saja. Setelah itu mereka akan mati perlahan-lahan. Mereka akan mati kelaparan. Elia berkata kepada janda itu, buatlah roti dan dahulukanlah kepada Elia. Apa yang terjadi? Keajaiban, mujizat, tepung dan minyak itu tidak habis menolong, menyelamatkan janda dan anaknya. Bahkan Dorcas yang mati pun dibangkitkan. Saudara-saudara, mujizat yang tadi saya angkat, yang tadi saya ungkapkan, semua itu berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mempercayai hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga
mujizat mereka alami, sehingga mereka juga bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Jadi, mujizat selalu berkaitan dengan iman. Dan mujizat biasa terjadi ketika kita berada dalam situasi yang sulit, berada dalam krisis, berada dalam persoalan, berada dalam pergumulan. Kita membutuhkan keajaiban. Dan keajaiban akan hadir. Keajaiban akan terlihat. Keajaiban akan nyata ketika kita beriman. Ketika kita percaya. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, teks yang kita baca, kita renungkan, yaitu air berubah menjadi anggur. Ada peristiwa, ada krisis yang terjadi, pesta yang dipersiapkan, dan waktu mengadakan pesta, Alkitab mencatat bahwa mereka kehabisan anggur. Ini beresiko, ini berbahaya bagi pemilik pesta. Ini menjadi bahan olok-olokan. Mungkin akan dikatai, kalau tidak sanggup buat pesta, jangan buat pesta. Karena pesta orang Yahudi selalu ada anggur. Dan ini anggur habis. Saudara-saudara, terjadi krisis yang bisa memalukan nama besar keluarga yang membuat pesta. Dan Alkitab mencatat bahwa krisis anggur itu akhirnya terselesaikan. Mereka mendapatkan anggur yang baru, anggur yang terbaik, anggur yang berkualitas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang berada dalam situasi yang sulit, krisis yang menakutkan. Secara khusus di Malaysia, di Indonesia, oleh karena COVID, kita harus hidup di lockdown. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita dibatasi. Ada banyak orang mengalami kerugian, mengalami kecemasan. Mungkin hari ini kita hidup dalam kepanikan, ketakutan. Kita mungkin putus asa. Kita menjadi stres. Mungkin hampir gila. Mungkin juga ada orang yang sudah mau membunuh diri. Mungkin mencari baygon rasa jeruk. Atau mau gantung diri di bawah pohon tomat. Saudara-saudara, situasi krisis ini adalah kesempatan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kesempatan untuk kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena mujizat itu masih ada. Mujizat itu bisa berlaku kalau kita punya iman yang sungguh kepada sumber mujizat itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berada dalam resiko, kita berada dalam bahaya, situasi yang pahit, situasi yang menyakitkan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada orang menurun pendapatannya, tidak bisa buat apa-apa. Ditambah dengan persoalan-persoalan yang lain. Sekali lagi, kita akan mengalami yang namanya mujizat kalau kita beriman kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan buat kita, iman yang bagaimana yang bisa menghasilkan mujizat. Iman yang bagaimana sehingga mujizat itu terjadi. Iman yang bagaimana sehingga kita bisa mendemonstrasikan mujizat itu. Ada 3 hal yang kita renungkan. Iman yang bagaimana yang bisa menghadirkan mujizat. Jadi iman yang pertama itu selalu dikaitkan dengan selalu bersama dengan Tuhan. Dalam teks yang kita baca, Yesus dan murid-murid diundang ke pesta perkawinan itu.
Mereka menghadirkan Tuhan. Bahkan Ibu Yesus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun berada, mereka punya keyakinan Tuhan bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Jadi mereka meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan diundang ke perkawinan itu. Saudara-saudara, Tuhan kita berada di surga. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Dia hadir di mana-mana. Dia selalu bersama dengan kita. Kita harus pastikan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di setiap situasi, di setiap keadaan, di setiap masalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat kita, Dia mengetahui keadaan kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu kesukaran kita, Dia sedang melihat. Saudara-saudara, kalau hari ini hidup saudara aman, hidup saudara nyaman, tidak ada masalah, kita meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu, muliakanlah Tuhan. Untuk itu, tinggikanlah Tuhan dalam tugas, pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau sampai hari ini, kita mungkin berada dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam masalah, kita tetap percaya, kita tetap meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ada dalam setiap situasi. Itulah orang yang beriman, orang yang percaya. Dia selalu meyakini bahwa Tuhan bersama dengannya. Tuhan ada bersamanya. Yang kedua, yaitu iman yang bagaimana yang menghadirkan mujizat. Yaitu selalu terbuka dengan Tuhan. Ketika Ibu Yesus melihat bahwa dalam pesta itu telah terjadi krisis kehabisan anggur. Ibu Yesus bertemu dengan Yesus. Dia sampaikan kepada Yesus. Kemungkinan menurut penafsir, Yesus dan Ibu Yesus mereka berkeluarga dengan yang empunya pesta. Sehingga Ibu Yesus mengambil inisiatif menyampaikan kepada Yesus, dia terbuka krisis yang sedang terjadi, bahaya yang sedang dihadapi oleh pemilik pesta. Mereka akan kehabisan anggur, menjadi omongan banyak orang. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Ibu Yesus. Belajar untuk terbuka. Kita terbuka di dalam doa. Setiap masalah yang sedang kita hadapi, kita gumulkan sekarang. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita doakan kepada Tuhan. Dan kita yakinkan diri kita bahwa apa yang saya doakan, apa yang saya sampaikan, Tuhan dengar. Tuhan memperhatikan. Jangan ketika kita sudah berdoa, kita ragu dengan doa kita. Satu waktu ada seorang pemuda, dia mengadakan perjalanan naik gunung bersama dengan teman-teman. Waktu sudah mulai gelap, dia terpisah dengan rombongannya. Dan dia berjuang untuk terus mencapai puncak gunung. Begitu tengah malam, dia terperosok dalam jurang. Terperosoknya sangat jauh. Dia begitu terperosok dan tangannya tersentuh akar pohon. Lalu nyangkutlah dia di situ. Dia tenangkan hati sejenak dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, moleate. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan aku. Dia terus menenangkan diri, pikirannya, karena dia trauma. Jatuhnya sangat jauh, terperosok. Setelah dia merasa tenang, nyaman, dia mulai berdoa. Tuhan, kirimlah malaikat untuk menatang aku. Kirimlah malaikat untuk memegang aku. Tuhan tidak mengirim malaikat, tapi Roh Kudus datang dan berbisik kepadanya. Lepaskan tanganmu itu.
Dia dengar dengan jelas suara itu. Tapi dia berpikir, saya jatuh begitu jauh. Kok suruh saya lepaskan tangan? Aduh, ini saya bisa mati sia-sia. Akhirnya dia tidak lepaskan tangan. 30 menit kemudian dia berdoa. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya, kirim malaikat untuk menatang aku, untuk memegang aku. Tuhan tidak kirim malaikat. Roh Kudus datang dan berbisik kepadanya. Lepaskan tanganmu itu. Dia juga tidak mau. Dia tidak percaya, dia tidak yakin. Akhirnya dia bergantung di akar pohon. 30 menit kemudian dia berdoa lagi. Mungkin dia berdoa lebih panjang lagi. Dia memohon belas kasihan Tuhan untuk kirim malaikat menatang dia. Tapi Tuhan tidak kirim malaikat. Tuhan datang. Roh Kudus datang dan berbisik, lepaskanlah tanganmu itu. Dia tidak percaya. Akhirnya apa? Dia bergantung-gantungan semalam-malam. Dia bergantung di akar pohon. Sampai matahari mulai terbit, mulai menerangi. Dia nengok ke atas. Waduh, ternyata jauh sekali dia jatuh. Sangat tinggi. Dan waktu dia nengok ke bawah, ternyata kakinya itu tinggal 15 cm dengan dasar tanah. Karena dia tidak percaya, dia ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Akhirnya dia kehilangan pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Sebenarnya dia lompat, dia sudah selamat. Dia tidak perlu takut. Saudara-saudara, marilah kita terus yakin dengan apa yang kita doakan. Apa yang kita sampaikan. Semua keterbukaan kita kepada Tuhan, itu didengar. Dia mengerti, dia peduli. Dan Tuhan akan menjawab, menyatakan mujizatnya. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia melakukan perkara-perkara ajaib yang sulit dijangkau dengan akal pengetahuan. Bahkan hukum alam pun tidak bisa menghalangi mujizat Tuhan. Yang ketiga, yaitu selalu taat kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini bicara supaya taatilah itu, dengarkanlah itu. Di ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita menemukan bahwa pelayan-pelayan ini, mereka menaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus ini belum terkenal. Ini dikatakan, dicatat oleh Alkitab, inilah peristiwa mujizat pertama kali. Melakukan tanda-tanda ajaib yang pertama kali, yaitu pesta di Kana. Yesus belum menjadi viral. Belum dikenal oleh karena peristiwa-peristiwa ajaib. Tapi murid-murid, orang pelayan-pelayan itu mau menaatinya. Dan yang menarik, anggur dan air itu berbeda. Mereka sama dalam bentuk cair, tapi beda tekstur, beda rasa, beda warna. Mereka menuruti, mereka melakukan. Karena ketaatan itulah mujizat hadir. Karena ketaatan itulah air berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang paling berkualitas. Bukan anggur dari buah anggur, tapi anggur dari air. Luar biasa. Sesuatu yang sulit. Tidak ada manusia pun yang bisa melakukan. Hanya Tuhan. Jadi mereka taat. Taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mau mengalami mujizat Tuhan. Kita harus taat. Ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk mau mengalami
tanda ajaib, kesembuhan luka batin. Dia mengajari, dia memerintahkan, ampunilah mereka, doakanlah mereka, berkatilah mereka. Tuhan berkata, Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi dia perintahkan untuk kita beribadah memuliakan Tuhan. Harus kita lakukan itu. Dan Tuhan berkata, berdoa. Ya kita harus berdoa. Kita harus menaati itu. Kita mau mujizat tapi tidak mau berdoa. Kita mau mujizat tapi tidak mau memuliakan Tuhan. Kita mau mujizat tapi kita tidak mau terbuka dengan Tuhan. Kita harus menaati. Jadi orang yang beriman untuk mengalami mujizat Tuhan, yaitu selalu meyakini bahwa Tuhan selalu bersamanya. Selalu terbuka dengan Tuhan di dalam doa. Selalu taat kepada Tuhan. Di akhir dari bagian firman Tuhan ini, saya ada dua peristiwa, yaitu seorang pria Nigeria bernama Harrison Okene. Dia bersama dengan 11 kru, 12 orang. Mereka karam di Laut Atlantik dalam kedalaman 30 meter. Dia sudah berada di dasar laut dalam kegelapan itu 2 hari. Dan dia sudah melihat teman-teman yang 11 itu sudah mati, sudah menjadi mayat. Dia dalam situasi yang terjepit. Dia hanya berdoa, Tuhan tolong. Dia berseru kepada Tuhan. Dan ada tim penyelamat datang. Mereka merencanakan untuk mengambil mayat-mayat yang ada dalam kapal. Ternyata waktu Okene mendengar di luar ada orang yang ada besi yang berbunyi. Akhirnya dia terjebak di kamar mandi. Dia ketuk kapal itu dan penyelamat itu menyadari bahwa ada seseorang di dalam. Akhirnya dia diselamatkan. Jadi itu membutuhkan dia di dasar laut 60 jam. Sudah mau hampir 3 hari. Karena butuh waktu untuk menyelesaikan dia supaya jangan sampai waktu diangkat dari dasar laut jantungnya berhenti. Jadi saudara-saudara, ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan memperlihatkan mujizat. Begitu juga dengan seorang dari Indonesia, dari Manado. Namanya Aldi Novel Adilang. Dia hilang, dia penjaga rumah rakit di tengah laut. Dia tiap hari menyalakan lampu untuk supaya ikan-ikan datang ke bawah dan ditangkap. Dan dia punya kontrak selama 1 tahun di tengah laut. Pada tanggal 14 Juli, rempong atau rumah rakit itu putus. Dan di rumah rakit itu memang ada peralatan yang bisa dia gunakan, generator, tabung gas, lampu, radio, HT, dan makanan rempah-rempah di dapur. Jadi di rakit itu ada rumah. Jadi itu putus. Dia kontak ke darat dan mereka mencoba mengejar. Tapi karena ada gelombang, kapal itu terlalu kecil, balik lagi. Dan rupanya dia sudah 3 kali mengalami hal semacam ini. Ini kali yang ketiga. Kali pertama dia hanyut selama 1 minggu ditemukan. Yang kedua 2 atau 3 hari dia ditemukan. Kali ini dia terapung sampai 49 hari. Minggu pertama makanan yang ada di rakit itu dia bisa makan, minum, dan masuk minggu kedua dia kehabisan makanan. Yang dia lakukan, dia memancing. Bahkan dikatakan
dia bakar, dia goreng, dia makan mentah karena dia menghemat minyak, bahkan bahan bakar. Bahkan dia sudah menggunakan papan yang ada di rakit itu untuk memasak ikan. Jadi masuk minggu ketiga dia sudah mulai putus asa. Dikatakan dia hampir bunuh diri. Tapi yang dia lakukan selama di laut 49 hari, itu dia menuju terapung-apung menuju laut Guam. Sudah 2.500 km dia terlepas dari tempat di mana dia berlabuh. Jadi dia sudah tidak tahu posisi ada di mana. Dia sempat mencoba menghubungi kapal yang lewat. Mereka tidak menolong dia. Mereka hanya dada dia aja. Dan satu waktu dia hari ke-49 dia lihat ada kapal berbendera Panama. Dia ambil HT radio. Dia masuk dalam frekuensi kapal itu. Dia bilang, "Cap, tolong saya. Cap, tolong saya." Jadi kapal Panama itu melewati dia. Melewati rakit. Dan setelah melewati sekitar beberapa mil, dia teringat nasihat temannya. Kalau kita hanyut, panggil help, help. Akhirnya dia bilang, "Cap, help, Cap, help." Akhirnya kapal itu balik menyelamatkan dia. Dia dibawa ke Jepang dan dia diselamatkan. Dia hanya membaca Alkitab, dia berdoa, dia menyanyikan pujian. Akhirnya dia diselamatkan. Dua kesaksian ini menggambarkan bahwa situasi yang tidak mungkin, yang rumit, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Ada peristiwa mujizat, ada keajaiban. Saudara-saudara, hari ini kita semua berada dalam situasi yang begitu sulit, begitu rumit. Mungkin nyaris putus asa. Kita sudah tidak tahu harus bagaimana. Marilah kita berseru, berteriak kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia melihat kita. Mari kita terbuka kepada. Dan kita mau taat kepada. Mujizat itu berlaku untuk kita. Kita akan merasakan mujizat. Bahkan kita bisa melakukan tanda-tanda ajaib untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau adalah pembuat mujizat. Kami membutuhkan keajaiban-Mu. Kami membutuhkan tanda-tanda ajaib, membutuhkan mujizat dalam hidup kami. Apa yang menjadi kesulitan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan menolong kami. Ajarlah kami untuk terbuka kepadamu. Ajarlah kami untuk taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan terus jagai kami, lindungi kami, jauhkan dari kami bahaya COVID. Apa yang kami pegang, siapapun yang kami temui, Tuhan jauhkan dari virus sakit penyakit ini. Biarlah kami terluput, sehat, diberkati Tuhan. Kalau kami yang sedang sulit mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat, yang terbaik bagi kami. Tuhan buka jalan. Kami yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, Tuhan tolong jagai, lindungi kami. Kami percaya berkat akan datang melalui Engkau. Tanda-tanda ajaib akan Engkau buat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Biarlah minggu depan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.